Shalom Bapak Ibu. Ya, saya senang boleh hadir kembali di tengah-tengah Bapak Ibu. Dan pagi hari ini waktu kita nggak banyak ya. Waktu kita nggak panjang ya. Dan saya berharap pagi hari ini Bapak Ibu bukan cuma nanti buka pikiran Bapak Ibu, bukan cuma buka mata sebab ada banyak orang Kristen di gereja. Dia buka mata tapi dia tutup hati. Banyak orang Kristen kalau ibadah Bapak Ibu, kan ibadah nggak mungkin waktu tepuk tangan tutup mata, nggak mungkin ya. Pada saat kapan jemaat kalau datang ibadah tutup mata? Tapi saat kapan Bapak Ibu orang Kristen dia buka mata mungkin dia tutup hati waktu dia dengerin firman. Atau bisa aja Bapak Ibu dia tutup mata, dia tutup hati. Pagi hari ini Bapak Ibu sepanjang bulan ini saya menerima tema dari gereja lokal di tempat ini tentang mentalitas memberi. Bilang dulu sama-sama 2, 3. Biasanya kalau tema-tema model kayak gini gereja kosong loh. Tapi kalau judul khotbahnya mentalitas menerima. Itu dari lantai bawah ketemu Asher udah senyum sejak 2 kilo. Setuju gak Bapak Ibu ya? Ya, waduh pokoknya sebelum masuk ruangan Bapak Ibu. Kalau judul tema bulan Juli Bapak Ibu, mentalitas menerima. Aduh Bapak Ibu banyak orang Kristen itu, aduh semangat kalau ibadah Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mentalitas memberi. Nah tahukah Bapak Ibu bahwa memberi itu bukan aktivitas. Alkitab mencatat firman Tuhan mengajar memberi itu bukan aktivitas, memberi itu identitas. Kalau Anda suka berpikir memberi itu aktivitas berarti memberi itu pilihan. Alkitab nggak ngajar itu. Selama ini kita suka berpikir gini, oh memberi itu aktivitas, makanya ada pilihan. Kalau Anda pelajari Alkitab, memberi itu bukan aktivitas, memberi itu identitas. Identitas itu saudara bawa kemana-mana. Saya ya saya. Setuju Bapak Ibu? Bukan pilihan. Memberi itu identitas. Mari kita buka sama-sama Filipi pasal yang keempat Bapak Ibu. Ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu saya akan baca perlahan-lahan. Filipi pasal 4 ayat 17 perhatikan ada di screen depan. Tetapi yang kuutamakan, tahu arti tetapi yang kuutamakan? Berarti prioritas enggak? Prioritas. Halo? Tetapi yang kuutamakan artinya gini, tetapi yang terpenting, tetapi yang lebih utama mengalahkan hal-hal yang lain. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Coba banyak orang Kristen kalau memberi. Alkitab berkata bukanlah pemberian itu. Jadi bagi Paulus yang kuutamakan bukanlah apa yang Anda berikan. Bukan. Melainkan apa? Buahnya. Halo Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Saya suka kasih contoh. Bapak Ibu tahu nggak? Alkitab berkata gini. Waktu saya memberi. Pegang Pak. Waktu saya memberi. Alkitab berkata. Yang difokusin bukan pemberian saya ini. Bukan. Berarti Pak nggak usah memberi ya? Bukan itu juga. Orang Kristen suka gitu. Bapak Ibu diam itu mikirnya gitu. Puji Tuhan Pak. Ini khotbah memberi yang lain dari yang lain. Jadi waktu saya memberi. Pegang Pak. Pinjam Pak. Jadi waktu saya memberi Pak Bu. Waktu saya memberi Alkitab bilang. Fokusnya yang diutamakan bukan pemberiannya. Bukan. Tapi buahnya. Nah Bapak Ibu suka berpikir buahnya buat saya kan? Kalau saya memberi, buahnya buat saya nanti. Makanya kita begitu kita nggak terima. Kita SP1 Tuhan kan? Bukan cuma SP1, SP3. Kita ancam Tuhan. Tuhan, aku udah memberi. Mana buktinya? Katanya Tuhan mau beri. Tuh kan? Kristen model kayak gini. Banyak di akhir zaman. Simpan. Terus waktu saya baca, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Bukan berarti nggak memberi, bukan. Tapi yang saya utamakan, Paulus bilang, bukanlah pemberian itu. Melainkan
buahnya. Jadi waktu saya memberi, oke, buahnya untuk dia, untuk Bapak ini, tapi memperbesar keuntungan saya. Jadi dua belah pihak, bukan Anda dulu baru orang itu, bukan. Tahu bedanya? Siapa dulu? Orang yang kita beri. Baru kalau kita kan enggak mentalitasnya. Kalau saya udah beri, fokus kita, kapan Tuhan? Mungkin tabrakan di kepalanya Bapak Ibu kan? Melainkan buahnya. Jadi buah pemberian saya, menolong yang bersangkutan, dia terima buahnya. Oke? Karena beliau terima, Bapak ini terima buahnya, baru itu kemudian memperbesar keuntungan saya. Jadi bukan gini, kalau saya beri, berarti nanti yang untung saya dulu, urusan dia, urusan nanti. Makanya kita nggak pernah ikhlas dalam memberi. Karena kita selalu pakai ayat, berilah maka kamu akan berilah maka akan kamu Anda cuma baca ayat itu, nggak baca yang lain. Buahnya dan makin memperbesar, yang makin memperbesar keuntunganmu. Memang ada untungnya, tapi fokusnya itu gini, waktu saya beri buahnya untuk orang itu, nanti memperbesar keuntungan saya. Jangan dibalik, kalau saya beri, saya dulu. Makanya waktu Anda memberi, Anda ancam orang kan. Saya udah kasih loh. Kini, aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Bayangkan gak kalau Anda jadi Paulus? Bukan gini, kini aku percaya, bukan. Kini aku telah menerima semua yang aku perlu, yang perlu daripadamu. Berarti Paulus terima semua enggak? Loh semua dia bilang, malahan lebih daripada itu. Akhirnya artinya apa? Limpah enggak? Limpah, tapi kalimat berikutnya, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Paulus dapat kiriman enggak? Makanya Paulus bilang, itu memperbesar, dia dapat buahnya, memperbesar keuntungan. Keuntungan siapa? Bukan hanya keuntungan Paulusnya, tapi keuntungan orang yang memberi kepada Paulus. Makanya gini, waktu Anda memberi, orang yang diberi untung, Anda pun untung. Kalau saya memberi, orang itu untung, saya buntung Pak, gak ada ayatnya. Jadi waktu saya memberi, saya untung, orang itu untung. Nah baru ayat 19. Bapak Ibu lihat ayat 19, bilang apa? Nah, Bapak Ibu tahu gak ini ayat favorit gak? Ayat 19 baca sama-sama, 2, 3. Wow, perhatikan, Allahku akan memenuhi separuh, setengah, enggak, segala keperluanmu. Artinya ini, segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Makanya kalau Anda belum terima sampai hari ini, berarti itu bisa aja keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Pak, Bu, di Alkitab itu, saya keluarkan dompet dulu, nanti kasih contoh. Di Alkitab itu Tuhan ngajar, ada yang namanya benih, ada yang namanya roti. Paham Bapak Ibu? Yang namanya benih ditabur. Yang namanya roti dimakan. Nah orang Kristen hari ini semua dianggap roti. Makanya dimakan semua. Kita gampang nyanyi, Allahku kan memenuhi keperluanku. Kan ada lagunya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Loh, yang Tuhan mau penuhi itu keperluan saya. Jadi kalau saya butuh 20.000. Berapa Pak, Bu? Ini bukan sulap ya. Kalau saya butuh 20.000 di bulan ini, di jam ini. Terus tiba-tiba Tuhan kasih 50.000. Atau enggak udah 100.000 kebanyakan. Tuhan kasih 50.000. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Sebab ada 30.000 yang harus Anda doakan. Ini roti atau benih. Karena mentalitas kita serakah. Halo?
Ulang ya Pak Bu ya. Udah, serem wajahnya, serem. Oke, apalagi waktu kita terima 50.000 ada lagu. Kiranya Engkau memberkati aku, berkecukupan gitu. Enggak ada. Kita itu kalau minta sukanya berkelimpahan, pakai ayat yang separuh, lupa ayat yang lainnya, cukupkanlah, berikanlah kami pada hari ini secukupnya. Tuh, Anda jarang melihat itu, Anda selalu melihat gini, berilah maka akan kepenuh, ditumpahkan, limpahkan, sampai padat, sampai tumpah keluar, gitu kan ayatnya. Anda klaim yang itu, Anda nggak pernah klaim yang di sini. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau Tuhan mau berkati Anda, minta berkelimpahan atau berkecukupan? Itu, gak usah doa itu. Tuhan, limpah apa cukup ya? Nggak ada itu orang Kristen benar kayak gitu. Tuhan, kalau Tuhan mau berkati aku, limpah apa cukup ya? Di otak kita itu loh, di pikiran kita udah gini, gak mungkin. Aduh. Oke, supaya senangkan hati Anda Bapak Ibu. Kalau saya butuh 20, Tuhan kasih. Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik. Ada sisa berapa? Ada kelebihan berapa? 30.000 itu tolong doakan. Tuhan, yang 30.000 ini bentuknya roti atau benih. Makanya cicilan kan? Cicilan lagi. Begitu Anda terikat dengan cicilan, Anda hidupnya begitu hidupnya susah, Anda salahkan. Begitu salahkan Tuhan gak datang itu yang terjadi kan Bapak Ibu. Makanya kalau Tuhan berkati Anda minta 20, Tuhan kasih 50. Tanya Tuhan yang 30 itu gimana? Saya masukin dulu dalam dompet. Bahaya hidup Anda di posisi yang paling berbahaya. Kalau setiap berkat yang Anda terima, Anda selalu berpikir itu roti untuk dimakan. Anda di posisi paling berbahaya. Makanya hidup Anda stuck. Saya secara khusus pagi hari ini membahas isu memberi itu duit. Oke? Karena memberi di Alkitab banyak. Ada waktu, ada talenta, ada uang. Tantangan terbesar di mana? Karena duit itu bikin do it. Oke? Nah sekarang di sisa waktu yang ada, Bapak Ibu paham sampai bagian ini? Paham ya? Jelas ya? Jelas Bapak Ibu, ada yang namanya benih, ada yang namanya roti. Oke? Ada yang namanya apa? Ada yang namanya? Kalau benih diapain? Tabur. Kalau roti? Makan. Jadi jangan benih terus. Keluarga Anda gak berkecukupan. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang yuk kita lihat Bapak Ibu. Oke? Mari kita lihat Bapak Ibu. Salah satu bagian di Alkitab. Saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu melihat satu bagian di Alkitab. 2 Korintus pasal yang ke-8. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Oke? Ayat yang pertama dan seterusnya. 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat pertama dan seterusnya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu. Paulus kasih pengumuman. Pengumuman. Oke? Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ternyata kalau Anda memahami kenapa memberi itu aktivitas. Karena memberi itu kasih karunia. Kita selalu berpikir menerima itu, Tuhan bilang memberi itu kasih karunia. Kalau kita, dapat Pak, ini kasih karunia. Karena Anda terima kan? Sementara Alkitab berkata, memberi itu kasih karunia. Enggak cuma menerima kasih karunia, bukan. Kalau Anda terima uang, kalau Anda terima berkat, Anda selalu bilang apa? Ini kasih karunia Tuhan. Mulai hari ini, komunitas jemaat jembatan 2, Anda harus punya mentalitas gini. Saya memberi, saya sementara mendapatkan kasih karunia. Dari tadi enggak ada amin loh Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa enggak ada amin? Karena besar kemungkinan kita jarang diajari yang gini-gini. Kita selalu bilang, kalau ada orang yang kasih duit saya 100.000, terpaksa cabut dompet lagi. Tiba-tiba Pak Bu, tiba-tiba lagi di jalan gitu. Tiba-tiba ada orang kasih saya, nih buat kamu jajan.
Terus saya ketemu dengan Pak Awi. Pak Awi tanya, loh Pak, dapat 100.000? Iya. Kok bisa? Jawaban kita, kasih. Karena yang Alkitab ajarkan di ayat ini, bukan menerima kasih karunia. Orang yang memberi juga menerima kasih karunia. Kenapa Anda susah bilang amin? Karena di kepala kita berpikir memberi itu hilang Pak, menerima itu dapat. Kita lihat ayatnya. Kenapa sampai Alkitab menulis tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Gawat ini. Ini jemaat di Makedonia, kemana-mana Paulus pergi, dia suka cerita. Kalau Anda kemana-mana suka cerita seseorang, cuma ada 2 kemungkinan. Nyebelin atau menyenangkan orang itu, betul? Tapi kalau orang itu menyenangkan, kemana-mana Anda akan cerita. Kemana-mana Anda pergi, kalau ada orang kenal orang itu, Anda akan yakinkan orang itu, bahkan Anda akan yakinkan orang yang Anda temui, bahwa memang orang itu baik banget, orang itu suka menolong, orang itu suka bantu, suka cerita di mana-mana. Bapak Ibu lihat, gimana kondisi jemaat Makedonia. Ayat kedua. Selagi, tahu arti selagi? Sementara atau udah selesai? Jadi mulai pagi ini, kalau ada yang bilang gini, Pak, mau memberi gimana? Lagi dalam pencobaan. Halo? Bapak Ibu lihat ayat ini. Yang Yesus ajar, yang Alkitab ajar. Memberi itu bukan persoalan jumlah, bukan. Kita selalu berpikir gini, oh karena susah sedang dicobai, makanya saya susah memberi. Karena Anda berpikir memberi itu jumlah. Karena kalau Anda berpikir memberi itu jumlah, Bapak Ibu masih ingat waktu Yesus bertemu dengan melihat janda yang miskin? Kasih persembahannya nggak kayak kita Bapak Ibu. Kalau kita kasih persembahan zaman dulu Bapak Ibu, saya simpan lagi Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu nggak fokus di warna merah. Waktu dulu Bapak Bu, waktu kolekte masih dijalankan. Bapak Ibu pernah dengar ada orang masukin kolekte, klinting gitu. Di zaman Yesus ada. Dia masukin ke dalam kotak. Sini. Begitu dimasukin. Klinting. Berarti yang dimasukin apa? Koin. Koin buat keroan itu. Lalu Yesus berkata gini. Dia tunjukkan sama murid-muridnya. Sini, kumpul. Wanita itu bukan memberi dari kelimpahannya. Wanita itu juga tidak memberi dari kekurangannya. Gawat. Kalau saya jadi murid Yesus hari itu nanya loh, terus dia memberi dari apanya? Memberi dari kelimpahan tidak, memberi dari kekurangan tidak. Tapi Yesus tekankan, dia telah memberi dari seluruh hartanya. Berarti yang Yesus ajarkan bukan jumlahnya, tapi pengorbanannya, sacrifice-nya. Makanya persembahan itu disebut korban persembahan. Anda gak akan pernah memahami arti korban sebelum Anda menyadari ada orang yang telah berkorban buat Anda. Tuh lihat, selagi dicobai dengan, baca ayatnya Pak. Dengan berat. Pak Bu, kalau hari ini ada berkata gini, Pak hidup saya lagi berat, ada yang lebih berat dari kita. Jemaat Makedonia. Coba, Anda dicobai di berapa area hidup? Pak, saya ngalamin pencobaan yang berat di area keuangan. Pak, saya ngalami pencobaan di area kesehatan. Pak, saya ngalami pencobaan di area rumah tangga. Jemaat Makedonia, semua lini kehidupan sedang dicobai. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, persungutan mereka meluap. Anda tahu nggak? Pak Bu, saya mau kasih tahu.
Kalau hati Anda dipenuhi dengan sukacita, dompet Anda pun gak akan pernah kekurangan. Pemicu berkat apa? Bukan hanya doa Anda. Pemicu berkat itu gini, Anda berdoa dengan ucapan syukur. Karena mengucap syukur itu mengunci doa Anda pada posisinya. Makanya Alkitab berkata gini, sukacita mereka meluap. Loh ada tambahan ayat loh, ada tambahan kalimat. Dan meskipun mereka sangat kaya, gitu. Sangat, bukan miskin loh. Sangat, bukan miskin loh. Sangat, bukan kaya loh. Sangat, ini apa? Bukan cuman miskin, sangat. Bapak Ibu lihat, pertama ada kata penting di situ. Dicobai. Anda suka? Enggak. Dari wajah kelihatan. Yang kedua, dicobai dengan apa? Yang kedua, bukan penderitaan, pelbagai penderitaan. Jangan lupa itu. Menderita dengan berbagai penderitaan, itu beda. Oke? Itu kayak sakit komplikasi. Yang ketiga, sangat miskin. Tapi kalimat penutupnya kaya loh mereka. Gawat ini jemaat. Jemaat ya kalau jemaat jembatan dua model kayak gini. Gawat ya. Tuhan itu teduh, tenang, bersemayam. Suka visitasi. Alkitab berkata, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Berarti kaya itu sebelum dia ada di dompet Anda. Kaya itu bicara mentalitas. Makanya di situ tadi ditulis mentalitas memberi. Karena memberi itu mentalitas. Memberi itu identitas. Mentalitas itu di dalam kita. Dompet bisa kosong, dompet masih kurang, gak apa-apa. Yang penting kaya dalam kemurahan. Untuk bermurah hati gak harus dengan duit Anda. Bapak Ibu tegang banget loh hari ini loh. Gak kayak biasanya Pak Santo. Saya makin keringatan loh Bapak Ibu. Jangan-jangan saya turun dicegat loh Bapak Ibu. Aduh. Ayat ketiga. Kaya dalam apa mereka? Kemurahan. Ayat ketiga. Kalimat pembuka, aku. Berarti kalau aku bersaksi, berarti Paulus menyaksikan enggak? Oke, Paulus ngelihat enggak? Ngelihat. Aku bersaksi, artinya apa? Paulus itu udah ngelihat. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Oh perlu. Saya memberi menurut kemampuan saya. Kemampuan saya segini. Ingat, bukan sama dalam jumlah, bukan. Kalau saya 1 juta, emang Pak Awi, emang Pak Santo harus 1 juta sama kayak saya? Enggak. Karena yang Yesus ajarkan bukan sama dalam jumlah, bukan sama dalam pengorbanan. Makanya di sini dikatakan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka mengupayakannya. Pak, saya tergerak memberi dari kemampuan saya. Enggak apa-apa kalau Anda mengimani itu. Ayat keempat, perhatikan. Dengan apa? Dengan kerelaan sendiri. Berarti mereka dipaksa-paksa enggak untuk memberi? Pak Bu, kalau Anda mau memberi, jangan dalam posisi Anda terancam ya. Dari 10 nama, 9 memberi. Ada 1 nama enggak memberi. Karena tinggal 1 orang, ketahuan enggak? Ketahuan ya? Anda terancam, Anda terpaksa, Anda ngasih. Padahal itu uangnya orang yang Anda mau pakai untuk hal yang lain. Akhirnya Anda berhutang lagi kan. Dengan apa? Kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Loh, supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Makanya hari ini The Grace of Giving, khotbahnya judulnya. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam apa? Dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
Padahal jemaat ini bukan miskin, sangat miskin. Tapi kenapa mereka memberi? Simpel jawabannya. Karena buat mereka, memberi itu adalah kasih karunia. Sementara kita menerima itu apa? Apa? Bapak Ibu lebih senang memberi apa menerima Bapak Ibu? Jawab memberi aja gak yakin, memberi. Bapak Ibu lebih senang memberi apa menerima? Mulut bilang memberi, hati bilang menerima. Makanya Bapak Ibu, Anda perlu melatih diri. Oke? Karena sifat daging kita lebih suka, makanya ada yang bilang ini, lebih enak tangan di bawah apa tangan di atas? Kalau tangan di atas, kan gak ada yang gini Pak. Gak ada Bapak Ibu. Gak ada kantong Bapak Ibu, kalau gak saya kantongin. Yang ada kayak gini kan Bapak Ibu. Bapak Ibu suka yang mana? Di atas apa yang di bawah? Nah. Oke, dengan cepat. Oke. Poinnya apa? Pertama, saya memang sengaja ngomong di akhir poinnya. Pertama, memberi itu identitas. Kalau memberi itu identitas, Anda bawa kemana-mana enggak? Lah identitas kok. Halo? Yang kedua, memberi itu kasih karunia. Halo? Yang bilang menerima kasih karunia terus memberi itu enggak, siapa? Tapi kalau pagi hari ini Anda yakin bahwa memberi itu kasih karunia dan menerima itu kasih karunia, sama rata, Anda enggak akan berat sebelah karena Anda tahu bahwa memberi kasih karunia dan menerima kasih karunia. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan berkata gini, memberi itu bukan persoalan jumlahnya, tapi persoalan pengorbanannya. Bukan sama dalam jumlah, tapi sama dalam pengorbanan. Amin Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.